Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Mayanti Channel. Pada video kali ini udah lama ya saya nggak upload video-video terbaru dari Mayanti Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai cerita horor yang sudah dikirimkan oleh narasumber kita melalui email kami. Yang dimana cerita horor ini bercerita tentang salah satu temennya yang mana bisa dibilang ketempelan makhluk gaib. Namun ternyata yang merasakan gangguan gaib ini tidak hanya temennya ini, tetapi juga lingkungan dari teman-teman lainnya. Bagaimana ceritanya? Tonton terus videonya. Check it out. Awal cerita ini ketika Cahyo diundang oleh salah satu temannya yang bernama Indra untuk datang ke rumahnya. Jadi undangannya itu untuk merayakan hari raya ulang tahun dari istri Indra. Dan juga Indra ini mengundang beberapa teman yang lainnya selain Cahyo. Akhirnya mereka bisa berkumpul lagi setelah sekian lama tidak bertemu. Jadi setelah merayakan hari ulang tahun dari istrinya, selayaknya seperti ulang tahun pada umumnya, mereka memakan kue, yang dimana kue itu sudah didoakan. Namun ada yang aneh setelah mereka memakan kue ulang tahun itu. Tidak biasanya Maya ini memiliki tatapan mata yang tajam. Namun anehnya hal itu hanya disadari oleh Indra yang punya rumah ini. Akhirnya Indra memanggil Maya untuk keluar dan mereka berbicara beberapa hal. Namun anehnya jawaban yang diberikan oleh Maya ini banyak yang ngelantur. Sedangkan teman-teman yang lain yang ada di dalam rumah Indra ini masih dalam kondisi yang santai. Sampai akhirnya satu demi satu tamu undangan dari Indra ini bepergian untuk pulang. Dan akhirnya Indra dan Maya pun kembali masuk ke rumah. Kondisinya si Maya ini duduk di pojokan rumah sendirian. Jadi Indra ini memanggil teman-temannya dan memberikan saran bagaimana kalau si Maya ini kita ruqyah aja. Cahyo yang masih baru jika dibandingkan teman-temannya, ya otomatis dia nggak ngerti bagaimana itu ruqyah. Walaupun memang pengalaman mistisnya dia banyak, tapi dia masih belum tahu seperti apa itu tentang ruqyah. Karena rasa penasaran yang tinggi, ya Cahyo ini ikut aja dengan saran temannya itu untuk meruqyah si Maya ini. Karena dengan pedenya dia berpikir bahwa temannya ini sudah ahli di bidangnya dan tentunya temannya juga akan bisa menyelesaikan ruqyahnya nanti. Karena dia tidak mengerti doa-doa apa aja yang harus dibaca pada saat meruqyah. Jadi dia diminta sama temannya untuk pegang handycam. Jadi handycam itu gunanya untuk memberikan bukti kepada orang tua si Maya ini bahwa anaknya ini ada sesuatu yang aneh. Begitu pintu rumah dari Indra ini ditutup, hawa di rumah itu langsung berubah. Si Ani pamit untuk pulang ke rumahnya. Cahyo pun mengantar Ani keluar. Jadi pada saat si Cahyo ini mengantar Ani keluar rumah, Cahyo ini mendengar suara teriakan wanita melengking seperti ini teriakannya. Tapi anehnya si Ani ini nggak dengar suara teriakan perempuan itu. Yang dengar tuh cuma si Cahyo. Setelah mengantar Ani keluar, Cahyo pun buru-buru masuk balik lagi ke rumah dan memegang handycam mengarah ke Maya. Namun belum terjadi apa-apa di sana. Mereka semua langsung pada wudhu. Selesai wudhu, dari sudut mata dari Cahyo ini melihat bahwa lampu di rumah itu rada redup. Padahal rumah itu penerangannya cukup bagus. Hawa saat itu sudah mulai dingin. Jadi salah satu temannya itu mengunci pintu yang ada di luar dan mereka pun mulai duduk bersila membentuk sebuah persegi yang saling menyentuh dengkul satu sama lain. Cahyo mencari posisi yang menurut dia itu paling aman. Jadi posisi yang dia ambil ini di antara dapur dan juga ruang tengah, karena menurut dia posisi di situ tuh dapat melihat segala sisi yang ada di rumah itu. Baru aja mereka ini melakukan doa dalam hati, itu suasana di rumah itu sudah dingin dan menurut si Cahyo ini udah mulai kayak gelap. Suasana nggak enak banget ya, percaya nggak percaya ya itu yang dialami si Cahyo. Posisi yang dianggap Cahyo ini aman ternyata menurut dia masih nggak aman.
Jadi dia pindah lagi, dia pindah posisi di belakang temennya. Baru awal bismillah pertama, si Maya ini langsung melempar HP-nya. Melihat kelakuan Maya seperti itu, Cahyo ini menjadi kaget. Jantung Cahyo ini berdeguk sangat kencang dan sempat terbersit di pikirannya, kenapa aku ada di sini? Bismillah aja sudah membuat Maya ini membanding HP-nya. Apalagi ini, temannya mulai lagi membacakan doa. Mendengarkan bacaan doa itu, Maya langsung berdiri. Nah, itu membuat Cahyo lebih kaget lagi. Yang dimana Maya ini berdirinya hampir mendekati si Cahyo dan menatap mata si Cahyo. Saat itu terjadi, Cahyo ini nggak bisa berbuat apa-apa, dia cuma diam aja. Jadi tuh kayak pundaknya ini kayak terasa berat. Dia tuh kayak, aduh kenapa aku yang diliatin gitu. Duh, mungkin juga si Maya ini mungkin tahu ya orang mana yang sekiranya paling takut di situ, jadi itu menjadi sasarannya dia. Dalam hatinya si Cahyo ini, gimana kalau aku keluar rumah aja ya, itu kayaknya masih sempat itu kubuka kunci, kubuka gagang. Tapi dia berpikir lagi, kayaknya belum keburu aku buka pintu udah dicekek sama si Maya ini. Jadi nggak jadilah dia keluar rumah. Jadi dia tahan lagi rasa takutnya. Dia nunduk matanya ke bawah, dia nggak berani natap atau ngelihat si Maya itu. Jadi dia tetap nunduk sambil membaca doa dalam hati, apa aja yang dia tahu dia baca itu doa-doanya. Di saat momen berdoa ini sedang berlangsung, tiba-tiba Maya ini meloncat di tengah-tengah antara orang berdoa. Ya lantas saja orang-orang yang berdoa itu menjadi terhambur. Karena tiba-tiba Maya meloncat di tengah mereka. Dan saat itu juga si Maya ini mulai mengamuk dan suaranya sangat mengerikan. Dan dia berkata, "Ngapain kalian di sini? Aku ingin melindungi dia." Dikasihkan pernyataan seperti itu, Indra pun langsung menjawab, "Itu temanku, bukan temanmu. Kamu bisa nolong apa?" "Dia sahabatku." sambil matanya itu menatap satu persatu wajah yang mereka yang ada di sana, seakan-akan mengintimidasi. Pertanyaan ini berlanjut. Maya ini nanya lagi, menanyakan satu-satu kepada mereka yang ada di sana. "Kenapa kalian masuk Islam?" Mendapatkan pertanyaan seperti itu, mereka yang ada di sana itu menjawab pertanyaan itu sesuai dengan versi mereka masing-masing. Tiba-tiba si Maya ini menunjuk si Cahyo. "Kenapa kamu pindah agama?" Karena saat itu kondisinya lagi takut dan lagi juga tertekan, jadi ya jawaban Cahyo ini ya sekedarnya aja menjawab pertanyaan dari si Maya. Dalam hatinya, kok aku lagi gitu ya kan. Sampai akhirnya waktu menunjukkan jam 12 malam, Cahyo ini bertanya kepada temannya, "Lah, ini gimana? Kok nggak sembuh-sembuh? Kok nggak disadarkan?" dengan santainya teman Cahyo ini jawab. "Lah, kita nggak bisa keluarin." Karena panik, Cahyo ini tanya balik lagi sama temannya. "Loh, saya pikir kalian tahu. Jadi gimana nih teman kita?" Jadi temannya satunya lagi jawab, "Bapak tetangga kita yang di depan rumah itu biasa ngeluarin orang-orang yang kerasukan seperti ini. Nanti kita minta tolong aja sama bapak yang di depan itu." Nah, akhirnya bapak yang di depan itu pun datang dan menyadarkan si Maya dari kerasukannya. Dan suasana di situ mulai kondusif kembali. Mereka mulai ketawa-ketawa lagi sampai akhirnya mereka pamit pulang satu persatu. Tapi si Cahyo ini dia nggak berani pulang sendirian. Dia minta kepada Fatih, "Tir, gimana malam ini kamu tidur di rumahku aja? Aku takut tidur sendirian." Fatir mendengar jawaban si Cahyo gitu ya dia manut-manut aja. Artinya kan dia mau menemani si Cahyo ini. Akhirnya mereka pulanglah ke rumah si Cahyo. Nah, sesampainya di rumah Cahyo ini, mereka langsung tidur di kamar. Mereka tidur berdua. Pada saat mereka tidur tuh, ya harapan Cahyo ya itu kondisinya sudah kondusif, sudah bebas dari teror dari Maya ini. Ternyata tidak. Pada saat si Fatir tidur ini, Cahyo ini seakan-akan sadar tidak sadar, dia tuh melihat bahwa si Fatur ini seperti wujudan Maya. Matanya melotot, menatap tajam ke arah si Cahyo, tapi dibilang Maya tapi bukan, karena itu Fatir.
situasi seperti itu lama terjadi sampai kisaran jam 4 karena si Cahyo ini udah nggak tahan lagi karena dia juga ngantuk, capek, tapi kondisi seperti itu akhirnya dia memutuskan untuk pindah tidur di luar kamar. Setelah kejadian itu membuat Cahyo ini setiap harinya itu tidurnya nggak tenang, pundaknya ini terasa berat sekali. Itu biasanya terjadi pada saat setelah maghrib sampai dengan dia tidur. Nah, jadi itu ada dari salah satu temannya itu menawarkan, Bagaimana kita ke tempat guru saja? ternyata tidak hanya Cahyo yang mengalami gangguan gaib ini. Tetapi gangguan yang dialami teman-teman ini tidak sebanding apa-apa jika dibandingkan si Cahyo. Waktu Cahyo dan Fatir ini ingin pergi ke rumah Indra, tiba-tiba lampu mobil yang dikendarai mereka ini tiba-tiba mati. Dari sudut jalan, setiap tikungan itu dilihat oleh Cahyo ini ada beberapa setan, sosoknya itu seperti pocong, kuntilanak, dan juga setan-setan lainnya. Lantas melihat hal-hal yang seperti itu ya membuat Cahyo ini merasa gemeteran, takut, wajahnya itu sudah pucat sekali. Dan di situ sudah dia gak enak hati. Dan memang si Cahyo ini dia ini memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Jadi dia ini minta kepada si Fatir ini, gimana kalau kita pindah aja menepih dari jalan ini sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Jadi pada saat dia ini menepih di jalan, tiba-tiba dia itu melihat sebuah ular yang melewati jalan di area perumahan itu. Dia kaget lagi lihat seperti itu. Jadi dalam otaknya dia ini, pertanda apa dia lihat ular seperti itu? Apalagi yang akan terjadi? Habis ngeliat ular itu, situasi hatinya ini campur aduk, udah gak enak banget pokoknya. Sampai akhirnya dia bilang sama si Fatir, Tir, kita balik aja ke rumah guru, kita nanti ketemuan aja di sana sama teman-teman yang lain. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung ke rumah guru. Jadi guru yang dimaksud dalam cerita ini yaitu adalah guru spiritual mereka. Setibanya di rumah guru mereka, itu suasana yang tadinya sudah hawanya gak enak, rasa takut semakin meningkat itu sudah hilang. Jadi pada saat di rumah guru tuh rasa takut tuh sudah hilang, rasa nyaman, tenang hatinya si Cahyo ini. Akhirnya teman-teman lain pun sudah datang, mereka berkumpul semua di rumah guru mereka dan mereka menceritakan gangguan-gangguan yang mereka rasakan. Melihat kondisi Cahyo ini memprihatinkan, guru si Cahyo ini akhirnya memberikan air, yang dimana air itu sudah diberikan doa dan disuruh untuk Cahyo itu untuk minum air itu. Langsung aja tuh Cahyo minum air itu, dan setelah dia minum air itu lalu dia ditanya sama si gurunya, apa aja yang sudah kamu lihat? Nah, jadi dia ngomong lah kalau dia tuh udah lihat nenek-nenek tua, dia lihat suster juga. Suster ya perawakannya tuh bukan suster-suster yang ada di Indonesia, tapi suster ya seperti palak. Dia punya sayap dan juga mulutnya itu berdarah. Lalu bagaimana nasib dari Cahyo dan juga teman-temannya? Apakah mereka tetap dihantui oleh horor yang menyelimuti Maya ini? Saksikan terus videonya.